Shalom saudara, kita kembali ke Abam. Kita masuk episode 474 ya. Puji Tuhan. Dari pria dan wanita, sepasang suami istri berusia 46 tahun, pekerja swasta Surabaya dan Sidoarjo. Salam Pak Erastus, kami tinggal di Sidoarjo, tapi kami bila beribadah selalu mengikuti ibadah GSKI Rehoboth secara online. Karena kami merasa bahwa pengajaran di GSKI Rehoboth adalah benar yang selama ini kami rindukan. Langsung pada inti permasalahannya ya Pak, kami ingin meminta bantuan dan doa dari Bapak. Kami mempunyai oma berusia 80 tahun, Katolik yang sedang sakit dan tinggal di Surabaya. Sudah beberapa bulan ini sakit tidak kunjung sembuh, sering keluar masuk rumah sakit dan IGD karena dari riwayat sakit lambung, jantung, dan sering kambuh. Oma dirawat dan tinggal bersama Bude atau Tante, kami Katolik juga, hubungan mereka sangat dekat. Yang menjadi janggal, Oma selalu mengeluh tidak bisa tidur karena sering ketakutan, karena ada yang mengejar, mengintimidasi dan memukul, sering ngelihat yang nggak benar, jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan beberapa hari bisa tidak tidur, kondisi semakin drop. Saat ini kami datang, kami doakan oma kami. Saat kami mendoakan, kami merasa ada kuasa jahat yang mencengkeram rumah itu. Kami merasa pusing di tengkuk kami, saya dan istri saya juga. Dan kami merasa bahwa entah oma atau di rumah itu ada ikatan-ikatan dengan kuasa jahat. Kami saat ini tuh belum berani menanyakan. Kami coba bersama mengurapi rumah juga. Kita didampingi oma sambil terus kita ajak berdoa. Kita ajak nyanyi puji-pujian. Kita besarkan terus oma. Karena oma selalu menangis. Kita besarkan hatinya maksudnya. Karena oma selalu menangis dan mengeluh tidak kuat menahan sakit. Kita ajak terus berdoa, mengucap syukur, dan memuji Tuhan. Bila ada kami, oma bisa tidur nyenyak. Kondisi sedikit membaik. Tapi bila kami sudah pulang, beberapa hari kemudian oma kambuh lagi, begitu terus. Bahkan kemarin kaki oma membiru, seperti terkena pukulan keras. Sudah dibawa ke IGD, kami juga sudah meminta bantuan pihak gereja, romo dan pendoa untuk mendoakan oma dan rumah tersebut. Ada sahabat mama kami juga dari gereja Protestan dan seorang pendoa juga datang dan membantu mendoakan. Mereka mengutarakan hal yang sama, merasa ada ikatan-ikatan kuasa jahat di keluarga dan rumahnya oma tersebut. Usut punya usut, Bude kami yang menjaga oma, tinggal bersama, dan yang sangat dekat hubungannya dengan oma itu sangat menyukai kedukun. Bude kami walaupun Katolik, tapi dia suka sekali kedukun. Begitu percayanya dengan dukun, karena kerjanya yang instan. Karena sejak muda Bude kami tidak bisa lepas dari dukun. Didukung juga karir, karena karir suaminya Bude sangat meroket, dipercayai Bude kami karena kerjanya dukun. Begitu juga anak semata wayangnya sukses sekolahnya, pandai dan karirnya juga bagus. Bude sangat percaya hal itu, kerjanya dukun, karena setiap menangkap Bude kami ini selalu bertanya ke dukun, bahkan kami saudara-saudaranya juga sering diramalkan ke dukun. Untuk kasus oma kami ini, sepulang kami selalu mengunjungi oma kami dan berdoa, Bude kami terus selalu ke dukun. Minta obat juga buat oma kami. Dan sampai saat ini oma kami juga minum minuman yang diberi dukunnya Bude. Seperti Bude tidak percaya dengan doa yang kami panjatkan buat oma, ya doa yang terbaik dari Tuhan. Kami melihatnya jadi gemes dan mau kami buang aja itu air-air dari dukun. Tapi kami menjaga hubungan baik mama kami dengan saudara-saudaranya. Karena Bude kami ini anak tertua dan saudara-saudaranya sangat segan
dan nurut sama Bude. Ini sedangkan kami termasuk pihak luar, tapi kami menyayangi oma kami. Kami setiap datang pasti kami doakan, tapi sepulang dari sana Bude kami ke dukun lagi. Begitu seterusnya, dan kami merasa kerja intimidasi si jahat semakin menjadi-jadi. Kebetulan anak-anaknya oma kami, mama kami, oma kami, om kami tinggal di luar kota, bahkan ada yang di luar pulau. Apabila kambuh semua selalu datang menjenguk oma, tapi kambuhnya hampir seminggu sekali. Semakin kesini semakin tidak memungkinkan bahwa setiap oma kambuh semua anak-anaknya diminta datang sama Bude kami, karena biayanya juga tidak sedikit untuk setiap kali kami datang menjenguk oma. Dan kesehatan orang tua kami yang juga sudah tua juga menjadi concern kami. Mohon bantuannya Pak Eras, kami harus bagaimana agar circle ini bisa segera tuntas dan semua menjadi lebih baik. Untuk saat ini kami hanya bisa mendoakan dari jauh, tapi kami tidak tega dan kasihan sama oma. Seperti terbelenggu sama kuasa jahat, dan ini tidak ada saudara-saudara kami juga yang bisa menegur atau memberi pengertian ke Bude kami yang sangat dominan di keluarga kami dan keras kepala. Terima kasih Pak Erastus atas waktu untuk membacakan WA kami, dan terima kasih atas bantuannya dan membalas WA kami. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan kepada Pak Erastus dan keluarga dan seluruh pengerja GSKI Rehoboth. Saudara punya Bude ini keras dan dominan dan juga kaya mungkin, karena dikatakan tadi bisnis suaminya sukses. Ya, ini tidak mudah ya. Ada wilayah yang memang tidak bisa kita tembus, di mana kita hanya bisa berdoa. Ini seperti situasi ini bisa begitu. Anda tidak bisa menembus keadaan ini. Tetapi yang saya sarankan, Anda harus berani bicara kepada Bude. Keadaan mami ini karena dukun. Bude tidak boleh mencampur adukan antara doa kepada Tuhan dan dukun. Harus diberitahu dulu. Ini harus disampaikan dulu. Dengan lembut, dengan rendah hati. Mau marah-marah, mau tidak, ya boleh. Jadi sampaikan dulu hal ini, dan Anda jangan berhenti mengunjungi dan berdoa. Sampai nanti Anda akan melihat mujizat terjadi. Entah oma Anda sadar, sembuh, atau Bude Anda dipukul Tuhan dan sadar. Jangan berhenti mendoakan dari jauh, jangan berhenti mengunjungi untuk mendoakan, lalu bicara kepada Bude bahwa keterlibatan dukun di dalam persoalan oma itu besar ya. Oke, saya kira itu saja yang saya bisa sarankan. Oke, perempuan usia 38 tahun, single, pegawai swasta. Oh, masih single. Salam Om Eras, saya mau bertanya berkaitan dengan semakin maraknya lesbian dan gay. Pertanyaan saya, jika Allah tidak menghendaki adanya LGBT, mengapa Tuhan menciptakan manusia yang suka sejenis? Karena ada beberapa orang yang sudah menyukai sejenis tanpa latar belakang trauma masa lalu. Jadi secara alami dia sudah menyukai sejenis dari masa kecil dan dia pendam sendiri puluhan tahun. Serasa menjadi manusia munafik yang mengingkari keberadaan dirinya yang menyimpang. Karena selama ini berusaha tampil menjadi manusia normal. Padahal orang tersebut terlibat aktif dalam pelayanan dan menyadari keberadaannya menjadi beban tersendiri dalam dirinya. Sampai pada akhirnya dia mengalami kegalauan karena di sisi lain dia memiliki tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan yang harusnya menjadi contoh yang baik bagi jemaat. Namun di sisi lain ada hal yang tidak bisa dipungkiri oleh karena dirinya bahwa dia adalah pecinta sejenis.
Catatan, sekarang akhirnya dia memiliki pasangan sejenis, tidak open, namun juga aktif dalam pelayanan. Mohon dapat dijawab, dan bagaimana orang tersebut harus melangkah selanjutnya. Terima kasih. Orang yang dari kecil berkeadaan memiliki penyimpangan seksual, menurut saya, orang yang memang dikhususkan Tuhan untuk hidup melayani Tuhan tanpa menikah. Sebab kalau dia pria, ya, lalu dia menikah dengan pria, itu kan jadi batu sandungan. Tapi kalau tidak menikah, nggak jadi batu sandungan. Kalau dia wanita, dia tidak menikah, dia lebih fokus pada pelayanan, nggak masalah. Dia bisa menjadi teladan. Tapi begitu dia mempraktekkan, ya, atau untuk memuaskan libidonya dengan sesama jenis, habis. Nah, satu sisi, orang-orang seperti ini istimewa di mata Tuhan, karena jika dia fokus untuk Tuhan, dia akan dipakai Tuhan. Dia akan efektif. Dia tidak akan menikah, karena kalau menikah jadi batu sandungan, ya tentu dia akan berjuang melawan libidonya. Tapi lihat orang yang normal, yang bisa mencintai lain jenis. Juga ada yang bertekad tidak menikah dan bisa. Pasti bisa juga. Saudara-saudara yang memiliki kelainan seksual ini. Jadi mereka bagaimana? Tuhan tidak menciptakan keadaan abnormal ini. Karena dosa menjadi kacau semua. Termasuk adanya manusia yang tidak normal demikian. Tetapi di dalam Tuhan, ketidaknormalan ini menjadi hal istimewa guna melayani Tuhan. Ingat, mereka tidak terpanggil untuk menikah. Kecuali dia bisa berubah. Tuhan memberkati. Amin. Pertanyaan berikut, ini dari Ibu Gembala. Salam Pak Era, saya seorang ibu dan juga dipercayakan Tuhan menjadi gembala jemaat di satu gereja di Kalimantan. Saya mengenal Bapak sejak dari tahun 2003 dari tante saya karena pernah saya dibawa di acara Batak Bermazmur. Tapi hanya masih kenal. Tapi saya mengenal kebenaran di tahun 2013 lewat buku renungan dari teman. Saya baca dan saya mendapatkan beberapa dari buku itu. Lalu karena saya tertarik, saya minta lagi dari teman. Lalu saya baca, juga ada CD yang diberikan. Dan tahun 2017 baru saya menemukan namanya Truth ID. Dari situlah saya banyak mengikuti khotbah Bapak. Karena sinode yang sama Bapak pernah datang acara seminar itu. Iya betul. Saya sangat senang bertemu walau hanya melihat dari jauh. Lewat khotbah Bapak saya banyak diubahkan. Pola pikir yang salah menjadi benar. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya juga berterima kasih kepada Bapak dan juga Rehobot Arta Gading yang telah membantu saya dan orang tua saya. Orang tua yang lain ya. Di mana anak kami bersekolah di Palangkaraya dengan biaya yang sangat minim dan sangat membantu kami. Sekali lagi terima kasih Bapak ya. Jadi ini sekolah kami di Palangkaraya ya. Saya sendiri yang jadi pimpinan sampai lupa nama RBS. Apa itu RBS? Ya udah. Pokoknya itu sekolah kami di Palangkaraya yang membantu saudara-saudara yang tidak mampu ya. Kami ada SD, SMP dan SMA di sana ya. Dan yang ketiga ini saya mau bertanya Pak, di mana saya seorang gembala bisa dikatakan taraf ekonomi pas-pasan? Dan saya tidak mendapatkan persembahan dari gereja karena saya bisa usaha kecil-kecilan. Yang membuat saya merasa sedih Bapak, ada jemaat yang mencurigai saya dan menjolimi keluarga kami. Pertama, sebelum orang lain sampaikan, saya udah ngerasa kalau orang itu curiga ke saya. Ternyata benar dugaan saya Pak. Saya terpukul dan tidak habis pikir. Saya mencoba diam Pak, tapi jujur hati saya tidak menerimanya. Dan perasaan ini sering mengganggu saya Pak. Pada saat doa pagi bersama Bapak, pikiran saya sering tidak konsen. Apa yang harus saya perbuat Pak? Dan pernah saya sampaikan apa yang mereka curigai itu tidak benar. Dan setelah itu mereka tidak pernah lagi beribadah Pak.
minta saran Bapak karena masih sering mengganggu perasaan saya. Lupakan masalah itu, Anda bisa melupakan. Jangan memanjakan perasaan. Apalagi sekarang sudah tidak beribadah di tempat Anda, lupakan saja. Saya tidak tahu kecurigaan apa yang ditujukan ke Anda ini. Tetapi apapun bentuk kecurigaan tersebut, jangan mengganggu pikiran Anda sehingga Anda terganggu dalam pelayanan. Kalau sampai ada pikiran masuk dan mengganggu pelayananmu, pikiran itu berhala. Nggak perlu, nggak usah. Lupakan saja masalah itu. Ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Apa sih untungnya tidak mengampuni orang? Dan saran saya, nasihat saya sering sama. Diam. Saya pun mengalami hal yang sama seperti Anda, bahkan lebih parah. Tapi saya lawan dengan diam. Yang kedua, kesucian. Lawan dengan kesucian. Kalau Anda dicurigai, difitnah, disakiti, lawan dengan kesucian. Ampuni dia. Dan jangan jadi berhala di pikiran kita. Kalau kita bertekad untuk menyenangkan Tuhan, kita bisa melakukan hal itu. Bisa. Oke. Pertanyaan berikut ini dari luar negeri. Betul ya, dari Swiss. Salam Pak, saya tinggal di Swiss, Eropa. Dan sudah hampir 2 tahun saya mengikuti Truth ID. Puji Tuhan, dengan lewatnya waktu iman saya bertumbuh dan karakter saya berubah cukup signifikan. Lebih sabar dan ada pelepasan kepahitan pada orang-orang yang telah menyakiti hati saya. Cuman terus kadang-kadang kepahitan saya pada suami masih suka on off. Oh, bisa mengampuni orang kalau untuk suami on off gitu ya. Juga puji Tuhan saya telah dimampukan melepaskan keinginan pada barang-barang branded yang harganya ratusan juta. Begitu besar penyesalan saya dan merasa berdosa tidak menggunakan maksimal untuk membantu gereja, hamba-hamba Tuhan, yatim piatu, dan lain-lain. Saya juga mulai menjauhi hal-hal duniawi dan pelan-pelan menjauhi dari teman-teman yang kerjaannya hanya lunch, ngopi, shopping, pesta, travel sana-sini. Coba untuk berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru, seperti Pak Eras sering sampaikan. Wow, ini perubahan yang hebat ya. By the way, bulan April Mei saya ada di Jakarta. Dan sempat beberapa kali ibadah minggu di gereja Bapak di Rehoboth Kelapa Gading. Memang berbeda sekali ibadah on-site. Saya merasakan kehadiran Tuhan Yesus selama ibadah di gereja Pak Eras itu. Setiap kali saya ikut ibadah minggu, selalu air mata saya mengalir. Saya melihat Pak Eras seperti Nabi Musa yang membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Dan Pak Eras lagi menuntun kita jemaat menuju langit baru dan bumi baru, hidup yang kekal bersama Tuhan. Pak Eras, berhubung perbedaan waktu pagi di sini jam 12 malam, jadi saya ikut setelah bangun pagi. Apa tidak apa-apa? Terima kasih Pak. Ya, kalau tidak sesuai jamnya jangan maksa, itu jam istirahat. Soal Nabi Musa tadi senang saya mendengarnya. Saya senang mendengarnya. Kenapa? Karena ketika saya umur 40-45 tahun ya, atau waktu itu ada seorang wanita pendoa. Dia berkata, Pak Eras, oh maaf, belum 40 tahun. Pak Eras nanti kalau usia sudah di atas 40 tahun, Pak Eras akan menjadi seperti Nabi Musa. Waduh, itu waktu saya diomongin begitu kan, otak saya itu otak teolog, ya semua harus berpikir sistematis dan tidak mistik. Saya hanya terima kasih. Tapi hari ini sudah lebih satu orang mengatakan, Pak Eras seperti Nabi Musa. Doakan supaya saya betul-betul seperti Nabi Musa yang membawa orang percaya dari Mesir dunia ini ke langit baru, bumi baru. Selamat berjuang ya Bu. Saya senang ya Ibu, usia berapa tidak ditulis, tapi Anda wanita atau pria juga saya nggak tahu. Tapi belakang di dalam tulisan Anda seorang wanita. Tuhan memberkati.
Ya, haleluya. Baik. Ini ada pertanyaan berikut ya. Ibu rumah tangga usia 53 tahun. Membantu suami dalam urusan kantor. Salam Pak Erastus, kami lahir baru sejak 2004-2005. Sejak COVID sampai sekarang kami belum ibadah onsite. Saya rasanya males karena khotbah tidak berbobot. Bosenin itu aja. Dan saya paham banget soal teori-teori di Alkitab. Hanya belum mempraktekkan semuanya. Masih berjuang melawan keinginan daging. Ya. Pertanyaan saya salah nggak sih Pak nggak ikut ibadah onsite? Suami saya mah fine-fine aja. Tapi hampir setiap hari saya mendengarkan Abam 2-3 episode. Kadang ditambah Waski. Oke. Waski ya betulnya. Oke. Apakah ibadah onsite, tidak ibadah onsite salah? Jika memang tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan sebaiknya kita onsite. Ya, jangan karena kita memang tidak serius cari Tuhan, punya 1001 alasan di rumah saja, ikut kebaktian sambil makan kacang, makan kuaci, pakai celana kolor, pakai baju kaos oblong. Akhirnya Anda tidak bisa konsentrasi. Ngantuk, kalau di gereja masih bertahan untuk mendengar khotbah. Kalau di rumah ngantuk, blek langsung tewas. Sebaiknya onsite. 2. Kami hampir mengenal pengkhotbah dan pelayan-pelayan di gereja. Banyak yang mengecewakan, jago teori doang, praktiknya beda. Jadi bikin saya malas ketemu, basa-basi dengan mereka habis waktu. Saya sombong ya Pak, saya memang introvert extrovert orangnya. Maksudnya apa ini? Introvert extrovert. Siapapun Anda harus mengerti tidak semua pendeta itu buruk. Tapi juga nggak semuanya baik. Jangan karena kita kecewa melihat pendeta-pendeta lalu kita tidak ke gereja. Ya. Ingat ya, dari murid Tuhan Yesus itu satu yang jadi Yudas. Itu hampir 10%. Jangan imanmu, semangatmu ditentukan oleh lingkungan. Anda ketemu pengkhotbah pelayan Tuhan yang ngomong doang, ya itu urusan dia. Urusanmu dengan Tuhan harus engkau penuhi. Oke. 3. Di lingkungan keluarga besar, saya rata-rata sudah Kristen, tapi kelakuan banyak yang berbeda dengan buah-buah roh, Pak. Saya bukan mau menghakimi, saya malu aja, Pak. Kok lain kelakuan di luar dan di dalam? Anda malu kepada siapa? Yang salah orang lain Anda tidak perlu malu. Tapi itu memalukan orang Kristen mungkin Anda pandang. Itu bukan urusan kita. Anda tidak perlu malu. Itu menjadi pelajaran mahal. Jangan ikuti kelakuan mereka. Titik. Ya. Keluarga besarmu Kristen tapi hidupnya tidak sesuai kebenaran. Ya udah. Jangan pedulikan, jangan mengganggu pikiranmu. Menjadi pelajaran untuk saudara. Jangan seperti mereka. Itu Bu, ya. 4. Saya merasa saya lumayan berubah menjadi positif. Suami saya bilang saya begitu. Oh ya Pak, saya juga sudah tidak berkomsel sejak tahun 2016. Saya bubarkan karena gembalanya sering ribut dengan domba-dombanya. Tapi mereka nggak pernah ribut dengan saya. Komsel diadakan di rumah saya waktu itu Pak. Saya muak, capek karena waktu itu punya usaha baru yang perlu ekstra energi lahir batin. Saya nggak sempat ngeladenin mereka yang ribut-ribut tersinggung. Ya nggak apa-apa, bubarin saja. Daripada tidak menjadi berkat. Tapi kalau Anda bisa mengumpulkan orang, mencari Tuhan, mendengar khotbah yang baik, itu kan lebih baik. Tapi waktu itu saudara sedang punya usaha baru, perlu ekstra energi lahir batin. Ya, jangan sampai mengganggu. Sementara dibubarkan tidak apa-apa. Oke, yang kelima, Pak, saya butuh nasihat Bapak. Apa saya perlu komsel dan ibadah onsite? Kalau ya, perlu komsel yang berbobot kualitas. Saya sudah berdoa dengan Tuhan, tapi belum ada solusinya. Ya.
tinggal di DPS. Begini. Komsel sekarang ini jangan dibuka dulu karena masih ada COVID. Kebaktian onsite bisa ke gereja saja. Jangan rumahmu dikunjungi banyak orang, nanti bermasalah kalau you punya anak, punya keluarga, punya orang tua yang rentan terhadap penyakit, itu bahaya. Jangan buka komsel dulu pada masa-masa pandemi yang belum tuntas landai ini. Tapi onsite perlu, hadirlah ke gereja. 6. Pak, mohon maaf kalau sepertinya saya sombong. Saya nggak ada maksud untuk menyombongkan diri. Oh enggak. You tidak sombong, tapi you frustasi. Ya, you melihat ketidakberesan dan Anda memiliki standar yang baik. Oke. Pertanyaan saya yang saya kirim 9 Juni belum dibalas loh Pak. Tidak ada pertanyaan yang tidak dibalas. Kalau sampai tidak dibalas, saya bisa marah terhadap staf saya. Benar-benar saya marah. Nanti akan saya tanya lagi 9 Juni. Jika Ibu berkenan, Ibu kirim lagi pertanyaan. Nanti orang saya akan menghubungi. Pertanyaan Ibu itu yang bagaimana? Tidak boleh tidak ditanggapi. Semua pertanyaan harus dijawab. Ya, sampai saya di luar negeri saja memikirkan abam saya. Ada yang belum dijawab bagaimana begitu. Yang terlalu panjang ditulis dan banyak rahasia atau pribadi pasti dihubungi pribadi. Oke, hanya itu jawaban saya. Anda akhir dengan CC Pak. CC Pak. Goodbye, stay healthy. Pak dan keluarga dan timnya. Oke, kembali kasih, you are most welcome. God bless you. Sampai ketemu di abam episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Turut ID. Tuhan berkati.